Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman, kakak-kakak sekalian. Selamat Lebaran. Oke, sebelum kita mulai, kita bertemu lagi di hari Minggu dalam kajian psikometrika hari ini. Hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama lanjutan dari latent class analysis dan juga simulasi Monte Carlo menggunakan WinStep. Kalau minggu lalu kita menggunakan Wingen dan juga WinStep, tapi ini adalah lanjutan dari simulasi Monte Carlo yang kemarin. Oke, untuk mempersingkat waktu, silahkan Mas Arif Budiman Alfaris untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Saudara Novina Sabila Zahra SSC. Oke, saya mohon izin untuk memulai materinya. Sebenarnya ini mungkin eh, apa ya, tambahan untuk materi Monte Carlo minggu lalu. Lalu dijelasin kan dasar-dasar dari studi Monte Carlo itu seperti apa, misalkan eh, tujuan dari Monte Carlo apa itu bisa ditonton kembali di video-video selanjutnya. Saya mungkin yang sedikit mengantarkan sedikit, saya menjadi share screen. Screen. Ini sudah kelihatan share screen-nya. Nah, simulasi Monte Carlo, Sudah, ilustrasi sudah. simulasi menggunakan step. Jangan lupa subscribe-nya. Psikometri kawan, ini tunggu subscribe. Nah, baliknya mengulas sedikit dari minggu lalu, simulasi Monte Carlo itu kan untuk mengevaluasi, biasanya untuk mengevaluasi secara metodologis. Biasanya apakah estimator untuk apa menghitung prosedur estimator untuk menghitung analisis itu apakah terjadi bias atau tidak yang apa yang dievaluasi itu bisa from sampel, panjang tes atau tingkat kesukaran dan sebagainya itu bisa dilakukan uji simulasi. Nah, kali ini kita akan menggunakan WinStep sebagai apa ya, simulasi yang mana kita bisa membangkitkan parameter person dan parameter item itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi mau itemnya berapa puluh, berapa ratus, dan tingkat kesukaan yang sangat sulit atau yang sangat mudah atau apa, atau mungkin tingkat kemampuan abilitas orangnya itu terdistribusi normal dari berapa list sampai berapa legit itu bisa kita sesuaikan pada eh, apa diskusi kita siang ini. Oke. Nah, saya sedikit mengulas mungkin ya. Ini kalau kita menggunakan analisis rush yang dihitung menggunakan Excel misalkan ya, itu prosedur estimasi parameternya menggunakan salah satunya menggunakan UCON atau unconditional maximum likelihood atau juga biasa disebut dengan joint maximum likelihood estimator atau JMA. Ini diciptakan oleh Benjamin Wright sama eh, sama Panca Pakesan itu tahun 69 dulu di mana eh, untuk menghitung analisis flash. Nah, selain sebenarnya ada beberapa prosedur lain sih estimator lain yang digunakan baik di WinStep atau di apa aplikasi yang lain. Biasanya WinStep yang terbaru itu menghadirkan conditional maximum likelihood atau CMLE atau ya conditional maximum likelihood. Dan juga ada juga marginal maximum likelihood yang biasanya dipakai di ini di apa kompresor yang baru. Oke, lanjut ya. Biasanya seperti ini sebagai pengantar bahwa ini kita akan menggunakan joint maximum likelihood di Wingstep untuk menguji apakah terjadi bias atau tidak dengan membangkitkan data simulasi parameter item dan parameter atau tingkat kapabilitas orang sesuai dengan keinginan kita. Nah, ketika menggunakan joint maximum likelihood, ternyata eh, ada mungkin beberapa banyak kritikan ya dari peneliti-peneliti lain bahwa joint maximum likelihood itu bias dan tidak konsisten katanya. Ketika menghasilkan parameter atau menghitung parameter itu tidak konsisten katanya. Tidak konsisten estimator disebutkan karena adanya personal parameter di ekuasi 9. Ini bisa dibaca di Johnson tahun 88 dan juga apa namanya bukan kritikan terhadap
JML, General Maximum dan apa Parameter Base JML, dan ngebandingin katanya CML tuh ya bagus dengan conditional apa CML condition maximum field yang dikembangkan oleh Anderson, ya apa muridnya John Jarvis juga yang dari itu. Nah ini setelah ditulis nih artikel yang ditulis oleh Johnson, Van den Wonberg dan Will Bentham 88, Benjamin Wright itu balas komentar ya iya sih apa namanya di apa bias itu untuk GML, tapi Benjamin Webb langsung apa, mengembangkan juga ada loh apa namanya untuk mengkoreksi bias hasil estimasinya itu yang diimplementasikan di Winstep menggunakan SD bias dan yes dengan menambahkan simbol tersebut. Nah ini bisa dibaca gitu. Bahkan ya memang Winstep pun mengakui bahwa GML itu bias tapi bisa dilakukan koreksi terhadap bias dengan rumusnya Kami satu dibagi K, atau ya panjang tes atau banyaknya item dikurang satu dibagi eh, apa banyaknya item juga seperti itu. Nah, ini juga dengan dalam artikel One and Chain tahun 2005 itu juga dibahas loh, bagaimana koreksi terhadap base itu dilakukan di stand ada dan sebagainya seperti itu. Jadi ada beberapa riset juga yang mengatakan bahwa jangan itu bias, tapi ada prosedur untuk mengkoreksi bias tersebut dan sebagainya. Nah ini kita sekarang coba melakukan apa studi simulasi yang tadi membangkitkan parameter persen dengan terdistribusi normal ya dengan sesuai keinginan kita. Itu tuh ternyata banyak loh studi-studi simulasi yang menggunakan MISEC yang telah terbit di jurnal-jurnal ya top dunia lah, yang menggunakan mindset misalkan nih Smith tahun 96 yang apa metode perbandingan metode dalam mendeteksi dimensionalitas dalam ras itu gimana sih gitu, dan dia membangkitnya nih menggunakan studi simulasi dengan 5 item dengan tingkat kesukarannya -1, -5, 0, 0,5 sampai dengan satu logit. Nah, dia membangkitkan 5 item dengan ya udah kemampu apa sesuai keinginan dia dan tentunya distribusi uniform ya. Ini untuk menguji apakah bagaimana sih membandingkan dimensionalitas, mendeteksi dimensionalitas di SAS. Jadi ketika teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu sini tertarik dengan menggunakan studi simulasi, banyak loh contoh-contohnya dan terjadi di jurnal-jurnal internasional. Nah, di sini juga ada Wang Enchen juga, dia membangkitkan apa tes apa sampel size-nya berapa banyak, kemudian tingkat kesukarannya di sini nih -1, 0, -0,5, 0, 0,5, 1 logit ini dengan sesuai keinginan dia. Ini menggunakan apa, RSM ya atau datanya polytomos. Sementara untuk kita sekarang kita coba untuk data di Photomos. Contoh studi simulasi lain yaitu Licai, Chung and Lee tahun ini terbaru menggunakan IRT Pro. Dia sebanyak 30 item membangkitkan data dengan sesuai keinginan dia. Nah ini item misalkan item 1 sampai 16 dia ini parameter yang dari PRT parameter precision atau item difficulty. Jadi item 1 sama item 16 itu minus 1 gitu tingkat kesukarannya itu. Dan dia membangkitkan dengan sesuai keinginan dia untuk menguji ini kalau bisa TLI TLI untuk ini apa yang menciptakan TLI lah untuk IFT. Kemudian ada riset lain dari Carones dan Melli, yang dari Italia 2021. Dia menggunakan MINSTEP untuk apa ya, menguji confidence interval kalau tidak salah, dan dia membangkitkan item dengan tingkat kesukaan yang dia mau mulai dari -0,5 sampai 0,34 gitu. Dan ini ada N-nya 15 ya 15 item dengan tingkat kesukaan yang jadi teman-teman untuk apa untuk membangkitkan atau melakukan uji studi simulasi dengan Winstead kemarin sudah dijelaskan, tetapi ini eh, lebih apa ya, tambahannya lagi ketika ingin membangkitkan data
sesuai dengan keinginan kita. Ini bisa menjadi studi studi juga. Nah, nah, kita coba membangkitkan. Pertama, kita membangkitkan distribusi person atau abilitas. Ini histogram. Nah, ini kan ini berbentuknya launching ya, berarti ini distribusi normal ya. Mana ini yang paling banyak, yang yang, yang tinggi sendiri, ini kita set ke dalam apa namanya, nanti kita akan buat parameter, itu parameter orang dengan mengikuti kurva normal ini ya. Kita set bahwa mulai dari ini, mulai dari minus 2,4 logit sampai 2,4 logit dari sini sampai ke, kemudian dari ujung kiri sampai ujung kanan itu kita set sebanyak eh, apa 13 skor ya, 13 skor mulai dari minus 2,4 logit sampai 2,4 logit. Misalkan kita coba yang 0 logit berarti sebanyak kurang lebih ya 70 atau berapa, 75, 0,4 logit. Kita coba orang yang dengan tingkat kemampuannya minus 0,4 logit itu sebenarnya 65 orang, misalkan seperti itu. Teman-teman ini bisa dibuat di Excel. Jadi sini misalkan kita buat nih minus 2,4 logit, minus 2 logit, minus 1,6 logit, minus 1,2 logit sampai ke 2,4 logit. Ini berapa nih frekuensi orangnya misalkan. Jadi nih kita mengikuti kurva normal atau distribusi histogram tadi, yang distribusi normal tadi. Misalkan ini frekuensinya minus 2,4 logit itu 10 orang, minus 2 logit itu 15 orang, 0 logit itu 90 orang, 0,4 itu 70 orang, 2 logit 15 orang. Karena ini simetris ya, berarti ini sama ya, di bawah 0 sama di atas 0-nya kita dibuat sama. Ini sehingga total yang akan kita buat nanti itu 500, frekuensinya 500 orang. Nah, apa, tingkat tingkat abilitasnya mulai dari minus 2,4 logit sampai 2 logit. Karena ini ada 13 skor, berarti apa, 13 skor yang akan dihasilkan. Nah, berarti ketika akan menghasilkan 13 skor, berarti akan ada, kita membangkitkan 12 item. Karena 12 item kan akan menghasilkan 13 skor. Mulai dari orang yang salah semua sampai orang yang benar semua, atau skornya 0, 1, sampai 12. Jadi akan ada 13 skor. Sehingga kita akan membangkitkan nanti 12 butir. Nah, kita coba bangkitin butirnya, tingkat kesukarannya minus 1,25, minus 1 logit, minus 0,75 logit, sampai 1,5 logit. Nah, ini membangkitkan tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran distribusi uniform ya, dari apa, materi sebelumnya bisa dilihat. Nah, minus 1,25, minus 1 logit, minus 1,25 logit, minus 1 logit, sampai 1,5 logit yang paling sukar. Item 1 sampai item 12. Nah, ini ada 12 item yang akan kita bangkitkan. Nah, ini caranya. Sebenarnya ini mudah saja. Untuk membangkitkan datanya nantinya teman-teman perlu sintaks simulasi, PF atau desain item file yang tadi, itemnya seperti apa, eh, seperti itemnya itu akan diset sebagaimana maunya, kemudian scoringnya kita karena di Kotomus berarti 0 sama 1, kemudian desain person file itu abilitasnya bagaimana yang akan kita pakai seperti itu. Nah, mungkin untuk materi untuk seperti ini nanti kita akan simulasi. Jangan lupa kembali subscribe. Oke. Oke. Eh, Mohon maaf ya, itu iklan sebentar. Terus kita bagaimana sih apa namanya, membangkitkan atau membuat, eh, apa namanya? Kita pakai Excel. Bagaimana kita membangkitkan 500 orang dengan tingkat kemampuan tadi? Ya udah, kita coba coba ini tadi kan udah dapat nih distribusi personnya sebanyak ini, sebanyak ini nih. Apa, sebanyak 500 dengan memiliki tingkat abilitas masing-masing. Minus 2,4 logit itu 10 orang, minus 2 logit 15 orang. Nah, kita buat aja di Excel, minus 2,4.
berapa orang, tadi 10 orang, minus 2 legit 15 orang, sampai ke 500 nanti dibuat. Nah itu nanti akan, nanti udah intinya sampai 500 ini dibuat sesuai dengan jumlah masing-masing tingkat kemampuan ya. Itu bisa dibuat di Excel untuk terlebih dahulu. Nah, tadi kan untuk membangkitkan data, kita perlu namanya sintak simulasi atau membangkitkan data. Jadi ini full Monte Carlo. Nah, ini sintaknya bisa di slide. Oke, sebentar. Nah, ini bisa dilihat sintak untuk simulasinya untuk membangkitkan data nantinya. Ada terdiri dari item, ini item satu sama dengan satu itu artinya nanti dari tabel misalkan ya kita ini kan ada 13 13 kolom ya, 13. Nah, nantinya itu item satu itu paling kiri nomor satu dan name ini eh, nama itemnya itu berada di paling kanan di kolom ke-13. NI itu number item, ini 12 item kita tadi membangkitinya 12 item. Kemudian codes itu ya ya 01 apa yang scoringnya 0 dan 1, 0 itu salah, 1 itu benar. Nah, ini ada file. Ini file untuk membangkitkan data atau untuk simulasi. Ini harus benar ya nantinya. Nah, ini spesifikasinya juga harus diikuti sesuai default dari Winset-nya. 1 sampai 250 orang ke 1 sampai 250 orang, item 1 sampai item 6, 1, kemudian 1 sampai 250, item 7 sampai item 12, 0, kemudian 251 orang ke 251 sampai orang ke 500, item 1 strip item sampai item 6 itu 0, 251 sampai 5 orang ke 500, item 7 sampai item 12 kategori 1. Dan ini diikuti ya defaultnya misalkan mau 1000 orang ya 1 sampai 500, 501 sampai 1000. Nah, ini panjang tesnya juga atau itemnya juga harus disesuaikan nantinya. Nah, ini IA file atau item file ini nanti saya tunjukkan. Ini desain dari item. PA file ini desain dari Theta atau desain tingkat kemampuan orang. Kemudian SA file ini untuk scoringnya itu nanti kita siapkan. Nah, ini N dan N label. Ini sintaknya harus diikuti untuk nanti kita membangkitkan data. Nah, kita coba buka eh, apa desain untuk tingkat kesukaran seperti apa. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman. Mulai dari header. Ini bisa dibuat di Excel sih. Nanti bisa dibuat di Excel, nanti di set ke apa ke Notepad ya. Ya, bentar. Nah, ini harus sama ya, spasi sama eh, jaraknya itu harus sama. Maksudnya ini nih yang depan tuh harus sama, ke bawah jangan eh, basis semua nggak real, tapi bisa aja. Ya jangan melengkung lah misalnya. Gitu. Ini mulai dari headernya itu ada entry, miser, st, error, input in square, input ya G, G square-nya, out output-nya, output JS, jadinya kayak gitu, displacement. Pattern-nya, link, sama name. Ya ini, name yang tadi kan di kolom ke-13. Nah, ini kita udah sesuaikan kan dengan yang tadi. Untuk item 1 minus 1,25 logit, minus item 2 minus 1 logit, item 3 minus 0,75 logit, sampai item 12 1,5 logit. ST-nya itu 1 ya. Kemudian error, ini standar errornya kita buat 0, karena nanti kita lihat nih tingkat kesukarannya itu eh, apa item usernya itu dilihat nih biasanya itu berapa, biasanya nanti standar error juga berubah. Kita defaultnya 0, kemudian input dan outputnya kita buat 1. Kenapa 1? Karena dari apa dari kriteria ya, 1 itu merupakan input dan output yang sempurna. Jadi yang mendekati 1 itu ya biasanya ada beberapa kriteria ya, biasanya kalau misalkan teman-teman misalkan referensi dari si Pop ya, itu ada beberapa tuh yang pakai rating scale dan sebagainya, tetapi yang sempurna itu yang 1. Begitupun dengan JST-nya itu baik input dan outputnya itu yang sempurna itu yang 0, displacement-nya itu ya.
di defaultnya 0, dan ini indeks diskriminasi juga atau KTMI-nya itu kita buat 0,5 ya, 0,5 cukup baik, mungkin 0,3, kemudian weight-nya 1. Ini labelnya juga jangan lupa di. Jadi nanti buat teman-teman untuk item filenya itu buat seperti ini ya nanti. Untuk ini bisa disesuaikan dengan tujuan studi teman-teman, mau nanti invite-nya berapa, atau lihat nih poin pemijurnya atau indeks distribusi butirnya mau 0,9 gitu berapa, itu bisa dilihat apakah pengaruhnya terhadap item bisa itu berbeda atau tidak, atau terhadap reliability itu akan berbeda atau tidak, atau panjang tesnya ditambah, tinggal ditambah aja spasi ke bawah sampai pusing itu berapa, tergantung tujuan studi yang akan teman-teman buat. Nah, terus kita coba lihat di kolom kita. Nah, ini yang tadi sudah kita buat ya. Ini nih sama ya. Kita coba sama. Dan ini person, jangan lupa label. Ini entry, nomor berapa. Tadi udah disesuaikan kan? Ini kita membuat 500 data bangkitan untuk orang dengan sesuai kriteria tingkat kemampuan atau abilitas yang sesuai dengan kita tadi dibuat frekuensinya berapa dan berapa. Nah, ini sama ya, ST 1, errornya 0, independence-nya 1, nah ini dan sebagainya itu bisa diikuti ya. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa ya dibuat ininya, ini bisa dibuat di Excel dan nanti dipindahkan ke sini, ke apa namanya, ke Notepad ya. Ini untuk scoring ini kita sebenarnya ini bisa dihapus sampai ke sini ya, bukan dan stop. Nah, ini 0 sama 1 ya, kita ini buat scoringnya. Kalau misalkan nanti buat rating apa, buat data polytomus ini mungkin nanti beda lagi. Dan untuk kesempatan hari ini kita akan simulasi data dikotomi saja seperti itu. Oke, karena filenya tadi udah siap ya, sintaknya udah ada, terus tingkat kesukarannya udah ada, atau desain itemnya udah ada, kemudian desain personnya juga udah ada, kemudian juga tadi untuk scoringnya juga sudah ada, baru teman-teman bisa melakukan membangkitkan data menggunakan WinSet. Caranya ya sama aja, kita buka, enter, klik, baru tadi. Nah, ini kita singkat Monte Carlo, nah, 2 kali, dan ini kita abaikan, eh, langsung bangkitkan data kepada output ada. Kita klik output file, kemudian ini langsung ke simulated data file atau ST file. Nah, ini centang ini text tab delimited file biar nanti mudah ya, eh, apa memisahkan kolomnya itu dengan ini dengan tab ya, biar mudah seperti di atas. Ini permanen file. Ini berapa number of file ini, berapa yang data kita mau membangkitkan berapa data atau berapa file, misalkan mau 100, 1000 terserah tergantung. Tapi untuk kita sekarang kalau 1000 kan kebanyakan, kita coba buat 3 saja. Nah, terus persennya di yes kita ya 500, tambahkan 500 sesuai dengan yang tadi aja dulu, bisa diubah-ubah ya, tergantung studi teman-teman nantinya. Ini nggak allow missing data, jadi tidak ada missing data, kita yes dulu aja, jadi tanpa adanya missing data. Klik OK. Nah, ini kita namain aja simulasi global. Ya, coba nanti akan keluar, muncul tiga file ya, teman-teman. 3 file. Setelah 3 file ini dibuka, dan itu namanya ya, simulasi coba ya. Nah, ini nih kayak gini gini gini. Ini nanti muncul. Baru kita bisa uji nih di analisis lagi di Winston. Kira-kira ada di yes atau enggak. Nah, di Excel kita analisis ya, text type, select. Kita analisis yang apa, yang apa, data hasil bangkitan tadi di. Nah, coba tadi ya, kita coba satu aja nanti sama kok semuanya.
sama aja, item masuk ke item, kemudian construct inside file, kita buat sintak eh, bangkitan. Betul. Simulasi coba ya, sintak simulasi coba satu, coba satu. Udah nih, sintaknya udah ada seperti ini, sintak biasa. Yang kita tambahin ya tadi prosedur mengoreksi bias dari Benjamin Wright, itu suruh masukin ST bias sama dengan yes, kayak gini. Biar ini nanti mengoreksi bias dari GMLE biar tidak terlalu besar bias. Nah, ini menggunakan ST bias. Jangan lupa ya masukin ST bias di sini untuk mengkoreksi bias. Rujukannya mana? Tadi sudah dijelaskan di anu. Udah deh, launch next step. Duduk. Nah, udah nih, ini reliabilitasnya seperti ini. Nanti kita lihat nih apa ranknya. Oh, lihat nih. Untuk persennya ini lihat nih, ke distribusi normal ya, mengikuti distribusi normal mulai dari 3 digit sampai ya 3 digit lah. Ini itemnya ini kayak gini. Ini ada apa, sama. Ini lihat nih. Ya, kita lihat ini apa parameternya. Nah, ini minus 1,5 minus 1,4 lajit teman-teman, sampai 1,5 G. Nah, ini berubah kan? Udah saya berubah. Nah, ini kita, nah ini tapi fit semua ya. Jadi eh, yang mendekati satu semua ya. Nah, ini data bangkitan ya. Ini data bangkitan bisa buat latihan juga atau buat penelitian tergantung kebutuhan dari bayi terus semuanya. Jadi ini nanti ini tingkat kesetaraan nanti bisa menghitung bias ya. Ini analisis semuanya tiga tiga data bangkitan tadi dianalisis satu-satu semuanya, baru masukin apakah terjadi bias atau tidak, eh, apa ya terjadi atau tidak tingkat kesukarannya, atau mau teman-teman tujuan penelitiannya mau lain nih, misalkan mau lihat nih reliabilitasnya berapa, apakah pengaruh panjang tes atau pengaruh quality measure itu berpengaruh atau tidak, nih, 0,70 atau apa, itu bisa dilakukan dari uji simulasi ini dengan dengan spesifikasi yang teman-teman mau panjang tesnya. Terserah tingkat kesukarannya atau itemizernya itu berapapun bisa dibangkitkan. Begitu juga dengan distribusi persennya itu bisa bisa dibangkitkan secara eh, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, ini saya cepat-cepat ya. Kita anggapannya udah menganalisis semua data yang sudah kita bangkitkan. Karena ini tiga, berarti kita sudah anggapannya udah membuat 3 kali data bank, menganalisis data bangkitan tadi. Baru kita bisa menghitung biasanya itu seperti apa. Nah, bisa dibuka, saya coba buka cara menghitung biasanya. Nah, ini tadi sebenarnya ini menggunakan data bangkitan yang lain, sebenarnya sama aja ya mungkin hasilnya. Nah, ini replikasi satu, replikasi dua, replikasi tiga setelah dilakukan analisis sebanyak 3 kali tadi data bangkitannya. Ini menggunakan WinStep ya. True value-nya itu ya tadi data awal kita, kan desain awal kita itu mulai dari minus 1,25 digit sampai 1,50 digit yang paling suka. Nah, ini yang replikasi satu, replikasi dua, replikasi tiga. Cara menghitung biasnya sudah dijelaskan mungkin ya di video sebelumnya, buat dulu rata-ratanya, kemudian eh, di rata-ratain dulu, dijumlahin rata-ratanya dibagi sebanyak jumlah replikasi, kemudian 100 persentase apa mean dikurangi true value dibagi value dibagi 100. Nanti hasil melihat bias. Nah, eh, bias diterima atau tidak itu di bawah 10%, itu menurut bukan di video sebelumnya ada seperti itu. Ini menggunakan John maksimum. Nah, kalau teman-teman mau iseng, karena spesifikasi desain penelitiannya sudah dipenuhi, persennya terdistribusi normal, kemudian tingkat kesukarannya juga sudah ada menggunakan distribusi uniform. Teman-teman kalau mau membandingkan juga bagaimana hasil dari eh, conditional maximum likelihood sama unconditional maximum likelihood, itu bisa dilihat nih
bagaimana perbedaannya. Kita coba ya, satu, kita menggunakan R, eh, menganalisis apa namanya, keras data bangkitan tadi menggunakan eh, apa package ERR yang prosedur itunya menggunakan conditional maximum itu. Ya kita apa ya? Saya hapus dulu ya. Nah, import dataset misalkan seperti ini, Excel, buka ke Excel ini buat membuka data. Kita pakainya Excel ya. Yang tadi bisa apa hasil dari apa namanya? Hasil dari WinStep ini bisa diubah ke, bisa sih sebenarnya langsung ini, langsung Notepad juga bisa, tapi saya lebih suka Excel. Itu preferensi masing-masing dokter. Kita coba nih data bangkitan satu, kita buka. Nah, ini muncul nih item 1 sampai item 12 hasil data bangkitan dari Winset tadi. Nah, kita import, tipin dulu. Karena saya sudah install ERN, kita aktifin dulu ERN. Dan kita namain aja fit RM. RM RM terus data ini tadi tuh, data bangkitan satu, dan yang kayak gini biarin di itu, ada summary-nya. RM, nah ini hasil estimasi dari conditional maksimum baik itu, nah, kayak gitu. Nah, seperti itu nanti bisa dibandingkan ya hasilnya tuh seperti apa, dan lain sebagainya. Itu bisa bisa dihitung juga biasanya itu kayak gimana, bisa dihitung. Ini hasil dari perhitungan apa, hasil dari menghitung bangkitin dari item sebanyak 12 item ini dengan 500 orang itu biasanya seperti ini. Ini hanya hanya tiga tiga replikasi ya. Biasanya yang studi simulasi itu ada yang beberapa, yang 1000 mungkin ada yang beberapa, itu tergantung desain-desain desain penelitian yang teman-teman eh, tujukan, atau tergantung research questionnya, atau yang mau dicari itu apa, dan bergantung desain apa, panjang tesnya berapa, penduduknya berapa dan berapa, dan distribusi persennya itu bagaimana, itu harus berdasarkan juga referensi sebelumnya seperti apa, dan apa yang mau dicari itu apa aja. Nah, dari sini teman bisa nih bangkitin data 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 sesuai dengan keinginan. Nah, ini datanya nih. eh, nah, ini bisa bisa dimanfaatkan juga untuk pelatihan atau apa dengan tingkat kesukaannya. Hmm, Jadi eh, untuk membangkitkan data data bangkitan menggunakan Winstep, teman tadi perlu sintaks simulasi, desain itemnya seperti apa, desain itemnya seperti apa, seperti ini. Kemudian desain personnya itu seperti apa, harus dibuat mengikuti distribusi normal dengan tingkat kemampuannya itu terserah mau diganti berapa logit sampai berapa logit, itu terserah teman-teman, frekuensinya mengikuti distribusi normal. Nanti eh, item filenya itu dibuat mengikuti person juga. Nah, tingkat kesukaran tingkat kesukaran ini harus berada dalam rentangan ini, rentangan tingkat kemampuan orang itu di sini tentunya. Ini bisa seperti itu. Ini kan misalnya yang 1,25 berarti di bawah ini. Jadi dia terdistribusi dengan normal. Ya, ya, ya. Harus ada file juga eh, dan untuk apa scoringnya ya, 0 sampai 1, atau kalau data Polytechnic itu bisa lebih dari itu. Nah, itu mungkin untuk pertemuan selanjutnya. Tapi untuk saat ini kita membagikan data untuk data Niko di Polytechnic. Dan juga jangan lupa sintaks simulasinya harus diikuti seperti itu. Mungkin dari saya ya cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan, mungkin bisa dikoreksi. Dan kalau misalkan ada pertanyaan nanti silakan aja tanya ke yang lain, atau bisa nanti tanya di akhir. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Arief. Kita beri dulu tepuk tangan yang meriah untuk Mas Arief atas materinya yang sangat luar biasa.